Anda pernah kepikiran nggak, kenapa sih transaksi bisnis gede, kayak waktu Microsoft beli LinkedIn gitu, perjanjiannya bisa sampai 86 halaman? Hmm, Padahal kan kalau dipikir-pikir, intinya ya cuma tukar saham sama uang tunai kan? Kelihatannya simpel banget. iya ya, pertanyaan bagus itu. Memang kalau dari luar kelihatannya cuma pertukaran biasa ya, Betul. tapi di baliknya itu ada banyak lapisan kompleksitas ekonomi gitu. Tiap pasal, tiap klausul di puluhan halaman itu sebetulnya ada buat nutupin potensi masalah Oh gitu. atau risiko lah ya, yang mungkin muncul bisa sebelum, pas transaksi, atau bahkan jauh setelahnya. Nah, ini menarik. Di pembahasan kita kali ini, kita coba kupas lapisan-lapisan itu ya. Sumber utamanya buku Deals, The Economic Structure of Business Transactions. Penulisnya Michael Klausner sama Guhan Subramanian. Oke, Tujuan kita di sini bukan cuma ngeringkas buku ya, tapi lebih ke menggali struktur tersembunyi sama logika ekonomi di balik rumitnya transaksi bisnis. Biar Anda juga bisa lihat bolanya, tantangan intinya apa aja. setuju. Kita bakal coba telusuri gimana sih para pihak ini ngadepin informasi yang nggak seimbang sebelum tekan kontrak. Terus, gimana caranya mereka nemuin titik temu kalau pandangannya soal nilai aset itu beda jauh. Terus kita lihat juga bahaya yang ngintai setelah deal terjadi. Misalnya, insentif yang jadi nggak sejalan, atau mungkin ada investasi yang bikin satu pihak jadi terlalu tergantung sama pihak lain. Oke. Tentu, kita juga singgung sedikit soal cara merencanakan pintu keluar dari kesepakatan itu sendiri. Siap ya? Oke, mari kita bedah ini bareng-bareng buat Anda. Jadi, transaksi itu ya jelas bukan sekedar serah terima barang atau uang. Tantangan paling awal, yang paling dasar banget, itu soal informasi yang nggak sempurna. Betul. Gimana kalau satu pihak, katakanlah penjual, tahu sesuatu yang penting banget, tapi pembeli nggak tahu? Ini yang di buku disebut tantangan informasi ex ante ya, sebelum deal. Iya, ini langsung ke inti masalah yang namanya informasi asimetris. Situasi klasik lah, di mana satu pihak punya info lebih bagus dari pihak lain. Contoh paling terkenalnya itu dari George Akerlof, soal pasar mobil bekas Lemon. Oh, yang mobil jelek itu ya? Iya, penjual kan tahu persis mobilnya bagus atau sering rewel, istilahnya Lemon. Tapi pembeli ya cuma bisa nebak-nebak aja kan? Nah, karena takut dapat mobil jelek, pembeli biasanya jadi nawar rendah atau malah mundur, nggak jadi beli. Akibatnya, mobil yang bagus malah jadi susah laku di harga yang pantas. Pasarnya jadi nggak efisien. Dan ini bisa nyambung ke fenomena yang disebut reactive devaluation nggak sih? Yang justru karena penjual mau terima tawaran, pembeli malah jadi curiga. Nah, tepat sekali, itu dia. Jadi, justru karena penjualnya bilang, oke deh, harga segitu boleh, pembelinya malah mikir, wah kok dia langsung mau ya? Jangan-jangan mobilnya beneran ada masalah nih. Gitu. Haha, jadi serba salah ya? Betul, kesediaan penjual nerima tawaran rendah itu malah jadi sinyal negatif buat pembeli yang udah was-was dari awal. Pikiran pembeli, pantasan murah, pasti ini lemon. Jadi, ya, ketidakseimbangan informasi ini bikin ada semacam tarian saling curiga gitu dalam negosiasi. Lalu gimana dong cara ngatasin tembok informasi ini? Kalau semua saling curiga, kan susah dealnya. Buku ini nyebut beberapa strategi kunci, misalnya signaling ya, memberi sinyal. Gimana tuh maksudnya? Signaling itu intinya gini, pihak yang punya informasi lebih bagus, dia ngelakuin sesuatu yang kelihatan mahal atau berisiko buat nunjukin secara kredibel kualitas atau niat baiknya ke pihak lain. Contoh bagus itu kasus Aero ABC Ventures. Oke. Jadi Aero ini butuh dana. Investor ABC ngasih dua pilihan. Mau $15 juta tapi valuasi sahamnya $2.50, atau mau dana lebih kecil, 6 juta aja, tapi valuasinya lebih tinggi, $3 per saham. Pilihan kedua dananya lebih dikit ya? Betul, dana $6 juta itu cuma cukup buat operasional 7 bulan. Lebih berisiko kan? Tapi justru dengan milih opsi yang lebih berisiko ini, CEO Aero itu ngirim sinyal kuat ke ABC. Seolah bilang, saya ini yakin banget bisa capai target dalam 6 bulan ke depan, makanya saya berani ambil risiko dana mepet ini. Oh, jadi sinyalnya kuat karena ada harga yang harus dibayar kalau dia salah prediksi. Kalau targetnya meleset, ya perusahaannya bisa bahaya dengan dana segitu. Persis.
Pilihan berisiko itu jadi kayak bukti keyakinan diri yang mahal. Tapi justru itu yang bikin kredibel. Nah, strategi lain yang lebih langsung itu namanya direct disclosure. Pengungkapan langsung. Itu lewat apa biasanya? Kalau di kontrak M&A biasanya lewat yang namanya representations and warranties atau rep and warranties. Itu intinya janji atau pernyataan fakta dari penjual soal kondisi bisnisnya. Dan kalau janjinya dilanggar, ada konsekuensi hukumnya ya. Misalnya pembeli bisa batalin transaksi. Itu yang disebut walk rights. Benar sekali. Contoh yang cukup dramatis itu akuisisi Fresenius terhadap Acorn. Jadi, setelah mereka tanda tangan perjanjian, Fresenius melakukan due diligence, nah ketahuan deh ada masalah kepatuhan regulasi yang serius di Acorn. Wah, Dan itu bertentangan sama apa yang udah dinyatakan Acorn di Rep and Warranties. Akhirnya pengadilan di Delaware ngasih lampu hijau buat Fresenius batalin transaksi. Akibatnya fatal buat Acorn. Harga sahamnya langsung anjlok dan ujung-ujungnya bangkrut. wow. Ini nunjukin betapa kuatnya mekanisme pengungkapan plus hak buat batalin ini. Tadi Anda sebut due diligence atau uji tuntas ya. Ini strategi lain lagi berarti, di mana pembeli nyelidikin sendiri. Ya, due diligence itu proses di mana pembeli menginvestigasi bisnis penjual buat ngecek info dan cari tahu hal-hal yang mungkin belum diungkap. Menariknya, kadang penjual seolah bayar pembeli buat ngelakuin ini. Maksudnya gimana tuh? Contohnya konsep free look di transaksi properti. Kayak di kasus Matty v. Hopper. Pembeli, si Matei ini, dapat opsi gratis buat cari penyewa utama dulu sebelum dia finalisasi beli propertinya. Oh, jadi dia cek pasar dulu ya? Betul. Penjualnya, si Hopper, mau ngasih opsi ini karena kalau si Matei berhasil nemu penyewa dan jadi beli, harga jual propertinya bisa jadi lebih tinggi. Kenapa? Karena ketidakpastiannya udah berkurang. Jadi, pembeli kayak dikasih insentif buat cari informasi. Oke, jadi ada macam-macam cara ya buat coba nyimbangin informasi, kasih sinyal, janji secara hukum, atau investigasi langsung. Tapi gimana dengan ketidakpastian yang benar-benar di luar kendali kedua pihak, kayak bencana alam atau krisis ekonomi gitu, yang kejadiannya pas di antara tanda tangan dan penutupan transaksi? Nah, itu pertanyaan penting. Nggak semua resiko bisa dihilangin atau dialokasiin lewat strategi-strategi tadi kan? Disinilah klausul kayak Material Adverse Change atau MAC yang artinya kira-kira kejadian buruk luar biasa jadi penting. Oke. Klausul MAC ini mencoba mengalokasikan resiko kejadian eksternal yang nggak terduga, yang muncul setelah tanda tangan tapi sebelum transaksi selesai. Contoh terkenalnya itu waktu LVMH coba batalin akuisisi Tiffany & Co. pas awal pandemi COVID-19. Oh iya, ingat kasus itu. Meskipun akhirnya mereka tetap jadi beli, tapi dengan negosiasi ulang harga yang sedikit lebih rendah. Kasus ini nunjukin kalau MAC itu alat penting buat ngelola resiko eksternal yang nggak keprediksi. Oke. Jadi masalah informasi asimetris dan ketidakpastian eksternal ini ada alat-alat kontraknya lah ya buat ngelola. Tapi coba kita geser sedikit nih. Gimana kalau masalah utamanya bukan sekedar kurang info, tapi lebih ke perbedaan keyakinan atau ekspektasi soal masa depan. Misalnya ada perusahaan biotek punya calon obat baru. Penjualnya optimis banget, obat ini bakal laku keras. Tapi pembelinya skeptis. Valuasinya kan bisa beda jauh banget tuh. Gimana cara ngejembatanin jurang ini? Nah, ini dia nih. Kita masuk ke salah satu bagian yang menurut saya paling cerdik di buku ini. Di bab 3, ada mekanisme namanya earn-outs, biasanya buat perusahaan swasta, sama contingent value rights atau CVRs, ini buat perusahaan publik. Earn-out dan CVRs ya? Gimana cara kerjanya itu? Intinya gini, pembeli bayar sebagian harga di depan, terus sisanya, nah ini kuncinya, sisanya bakal dibayar nanti, tapi hanya jika target kinerja tertentu tercapai di masa depan. Targetnya bisa macam-macam, misal target penjualan obat, atau dapat persetujuan FDA, dan sebagainya. Oh, jadi bayaran tambahannya bersyarat gitu ya? Betul. Mekanisme ini punya beberapa fungsi pinter. Pertama, yang paling jelas, ya buat ngejembatanin perbedaan valuasi tadi. Kita balik ke contoh biotek ya. Penjual mintanya $190 juta. Pembeli maunya cuma $160 juta. Beda 30 juta kan? Iya. Mereka bisa aja sepakat. Bayar 125 juta di muka, plus 80 juta lagi kalau target penjualan tercapai dalam 3 tahun. Nah, buat penjual yang 90% yakin targetnya bakal tercapai, nilai total deal ini kan jadi 125 juta plus 90% kali 80 juta,
sama dengan 197 juta. Lumayan kan mendekati permintaan awal? Oke. Buat pembeli yang cuma 10% yakin, biaya totalnya jadi 125 juta plus 10% kali 80 juta sama dengan 133 juta. Jauh di bawah tawaran awal dia. Nah, keduanya jadi merasa menang relatif terhadap ekspektasi awal mereka. Jurang valuasinya terjembatani. Wah, jadi earnout ini kayak ngubah potensi debat soal valuasi jadi semacam taruhan bareng soal masa depan, gitu ya? Tepat, itu dia insight-nya. Ini bukan cuma soal nunda bayar, tapi lebih ke ngelola perbedaan keyakinan subjektif. Selain itu, earnout juga bisa berfungsi sebagai, sinyal kepercayaan diri penjual. Kalau dia berani taruh sebagian besar harga di earnout, kan berarti dia yakin banget sama prospek bisnisnya. Masuk akal. Bisa juga jadi alat berbagi resiko, semacam asuransi anti malu gitu. Kalau ternyata asetnya sukses besar, penjual masih ikut kecipratan. Dan terakhir, bisa juga jadi insentif buat manajemen penjual yang mungkin masih bertahan setelah akuisisi, biar mereka kerja keras capai target earnout itu. Contoh suksesnya itu akuisisi Elki atas Eurocard Parts atau ECP. Pendiri ECP-nya stay dan berhasil banget lewatin target earnout, jadi untung buat semua pihak. Kedengerannya bagus banget ya solusi ini. Tapi kalau gitu, kenapa earnout yang basisnya target keuangan, kayak laba atau pendapatan gitu, kok seringkali malah jadi masalah dan nggak sepopuler earnout yang basisnya tonggak pencapaian non-keuangan kayak persetujuan regulasi di farmasi tadi? Nah, ini pertanyaan krusial. Dan ini nunjukin tantangan praktis dari earnout yang pakai metrik keuangan. Pertama, susah nentuin metrik yang benar-benar pas. Apalagi kalau bisnis yang dibeli itu langsung digabungin ke operasi pembeli yang lebih besar. Gimana cara misahin kontribusi bisnis baru itu secara akurat? Susah kan? Iya juga ya. Kedua, ada potensi manipulasi. Pihak yang megang kendali bisnis setelah akuisisi itu punya insentif buat mainin angka demi kepentingannya sendiri. Misalnya, kalau penjual masih pegang kendali sementara, dia bisa aja ngebut pendapatan jangka pendek demi capai earnout, tapi mungkin ngorbanin kesehatan bisnis jangka panjangnya. Atau sebaliknya, kalau pembeli yang pegang kendali. Nah, kalau pembeli yang pegang kendali, dia bisa aja sengaja neken profit selama periode earnout. Misalnya nunda pengakuan pendapatan atau malah majuin pencatatan biaya, biar target earnout-nya tercapai dan dia nggak perlu bayar sisanya. Wah, kayak kasus litigasi PerkinElmer lawan Sonoran Scanners itu ya, yang penjualnya nuduh pembeli sengaja nggak promosi maksimal biar nggak usah bayar earnout. Persis. Itu contoh klasik potensi manipulasi dari sisi pembeli. Tantangan ketiga, ada potensi konflik kepentingan. Antara tujuan memaksimalkan nilai bisnis yang baru dibeli secara mandiri versus tujuan memaksimalkan nilai perusahaan pembeli secara keseluruhan. Gimana tuh contohnya? Kasus Kinetic versus Cyfilens itu contoh bagus. Kinetic sebagai pembeli, dia ngelarang Cyfilens yang baru dibeli buat ambil satu kontrak besar. Alasannya, khawatir kontrak itu bakal konflik sama bisnis Kinetic lain yang lebih gede. Padahal, kalau Cyfilens ambil kontrak itu, target earnout-nya bisa tercapai. Terus gimana keputusannya? Pengadilan malah memenangkan Kinetic. Alasannya, perjanjiannya nggak secara eksplisit melarang Kinetic bertindak demi kepentingan korporat yang lebih luas, meskipun itu ngerugiin earnout-nya Cyfilens. Jadi bikin klausul earnout keuangan yang adil, nggak bisa dimanipulasi, dan sejalan sama tujuan jangka panjang itu susah banget ya berarti? Susah banget. Makanya, tonggak pencapaian non-keuangan yang lebih objektif dan lebih susah dimanipulasi, kayak persetujuan obat tadi, seringkali lebih disukai, terutama di industri kayak farmasi. Metrik keuangan itu kayak buka pintu buat masalah insentif yang munculnya justru setelah deal ditutup. Nyoba nutup semua celah potensial di kontrak bisa bikin negosiasi jadi alot banget, bahkan bisa buntu. Kayak kasus Microvision sama Instalit yang akhirnya batal gara-gara nggak sepakat soal detail earnout-nya. Oke. Jadi ngerancang deal yang fair di awal itu udah susah, apalagi kalau menyangkut penilaian masa depan. Tapi tantangannya nggak berhenti di situ ya. Bahkan setelah kontrak ditandatangani, masalah baru bisa muncul. Gara-gara insentif yang udah nggak sejalan atau ada tindakan-tindakan tersembunyi. Mari kita masuk ke bahaya pasca kesepakatan nih, mulai dari konsep moral hazard di bab 4. Ya, moral hazard. Intinya itu risiko bahwa satu pihak, karena dia merasa terlindungi oleh suatu kesepakatan, misalnya kayak asuransi atau kontrak, dia jadi mengubah perilakunya. Gimana tuh maksudnya? Dia bertindak dengan cara yang mungkin merugikan pihak lain.
Dan seringkali tindakannya itu susah diawasi atau dibuktikan. Contoh paling gampang ya asuransi kesehatan. Orang yang punya asuransi mungkin jadi kurang hati-hati jaga kesehatan atau jadi lebih sering ke dokter karena merasa biayanya ditanggung. Kan susah buat perusahaan asuransi buat mastiin ini kunjungan dokter beneran perlu atau enggak. Kalau dalam konteks bisnis, gimana contohnya? Mungkin soal lisensi atau royalti gitu? Bisa banget. Misalnya ada perusahaan farmasi gede ngasih lisensi obat dari perusahaan biotek kecil. Mereka setuju bayar royalti berdasarkan penjualan. Nah, setelah deal, perusahaan gede ini mungkin jadi kurang semangat gitu buat promosiin obat yang kena royalti ini. Kenapa gitu? Dibandingin sama obat lain miliknya sendiri yang profitnya 100% masuk kantong mereka. Usaha pemasarannya mungkin jadi nggak maksimal buat obat yang lisensi tadi. Tapi ya susah juga buat si biotek kecil buat ngebuktiin atau ngawasin secara detail. Buku ini juga nyinggung specs ya, sebagai contoh ekstrim insentif yang nggak selaras. Specs itu kan kayak perusahaan cangkang gitu kan, yang tujuannya cari perusahaan lain buat diakuisisi. Betul. Special Purpose Acquisition Companies atau SPACs ini punya struktur insentif yang unik dan ini berisiko tinggi banget menciptakan moral hazard. Sponsor SPAC atau pendirinya lah, itu cuma bisa untung gede kalau mereka berhasil merger sama perusahaan target dalam batas waktu tertentu, biasanya 2 tahun. Terus risikonya di mana? Risikonya, mereka bisa aja maksain deal, meskipun kualitas targetnya mungkin, ya gitu deh, kurang bagus. Yang penting merger terjadi. Soalnya, kalau gagal merger dan harus likuidasi, sponsornya rugi besar, kehilangan investasi awalnya. Oh, jadi ada dorongan kuat buat deal apa aja ya, asal jangan likuidasi? Iya, dan ini bisa merugikan investor publik yang naruh duit di spek itu. Kasus merger Giga Capital Tree sama Lightning E-Motors yang akhirnya rugi banyak buat investor publik, itu contoh nyata risiko ini. Oke, selain moral hazard karena tindakan tersembunyi atau insentif yang miring, ada lagi nih risiko pasca deal yang muncul gara-gara sifat investasinya. Bab 5 bahas soal asset specificity, investasi spesifik. Maksudnya apa lagi nih? Asset specificity itu terjadi kalau sebuah investasi, entah itu pabrik, mesin khusus, atau bahkan keahlian tertentu, nilainya jadi jauh lebih tinggi kalau dipakai dalam satu hubungan bisnis tertentu aja. Contohnya? Dibandingin kalau dipakai buat hal lain atau sama partner lain. Contoh klasiknya gini, ada orang ngebor sumur minyak di lokasi terpencil. Nah, satu-satunya cara minyaknya bisa diangkut itu lewat pipa yang nyambung ke satu kilang minyak milik perusahaan lain. Investasi sumur minyak itu jadi sangat spesifik, sangat tergantung sama hubungan dia dengan pemilik kilang itu. Dan bahayanya, dia bisa disandra sama pemilik kilang itu ya? Tepat. Ini risiko hold up atau oportunisme. Jadi, setelah sumurnya dibor, investasinya kan udah terlanjur tuh. Pemilik kilang tahu dong, si pemilik sumur ini nggak punya pilihan lain. Iya. Nah, pemilik kilang bisa aja seenaknya naikin tarif pipa buat ngambil untung lebih gede. Kalau pemilik sumur udah sadar risiko ini dari awal, dia mungkin jadi ragu buat investasi ngebor sumur itu. Terus, gimana solusinya biar investasi spesifik kayak gini tetap bisa jalan? Solusi utamanya ya pakai kontrak jangka panjang. Kontrak ini dirancang buat ngelindungin pihak yang bikin investasi spesifik tadi. Caranya, dengan ngasih jaminan akses atau pendapatan selama periode waktu tertentu. Oh, biar investasinya balik modal gitu ya? Iya, cukup buat nutup biaya investasi awalnya, atau amortisasi. Jadi kontrak antara pemilik sumur sama kilang, itu bakal netapin tarifnya berapa, volumenya berapa, durasinya berapa lama. Ini buat ngurangin risiko hold up tadi. Tapi kontrak jangka panjang itu sendiri bukannya bisa jadi kayak penjara juga ya? Kalau misalnya kondisi berubah drastis, terus para pihak pengen pisah, gimana? Nah, Anda nuju ke masalah berikutnya. Kontrak jangka panjang itu butuh mekanisme keluar, atau exit mechanism yang jelas. Ini dibahas di bab 7. Kalau gagal merencanain ini dari awal, akibatnya bisa kacau balau. Contohnya? Contoh kacaunya itu perebutan surat kabar Philadelphia Inquirer antara dua pemiliknya yang lagi musuhan, George Norcross sama Louis Katz. Karena perjanjian awal mereka itu nggak ada mekanisme exitnya, perselisihan mereka akhirnya dibawa ke pengadilan. Pengadilan sampai harus bikin lelang darurat buat nyelesain masalah. Wah, itu mahal dan merusak banget. Jadi penting banget ya direncanain dari awal cara keluarnya? Apa aja contoh mekanisme exit yang biasanya dipakai?
Ada beberapa sih. Misalnya, buy sell agreement. Sering juga disebut put call atau shootout. Teorinya ini elegan. Satu pihak ngasih harga, nah pihak lain tinggal pilih mau beli atau jual di harga itu. Oh, jadi maksa yang nawar buat fair ya? Iya, idenya gitu. Tapi ini biasanya jalan bagus kalau kedua pihak itu kekuatannya seimbang, baik finansial maupun informasinya. Kalau timpang, kayak kasus Levi Strauss sama mitranya di Science Inc., ya pihak yang lebih kuat bisa aja mendikte. Ada lagi selain itu? Ada juga right of first refusal atau ROFR. Ini ngasih hak ke partner buat nyamain tawaran dari pihak ketiga kalau partner lain mau jual sahamnya. Kedengerannya sih adil ya. Tapi, Tapi, ini bisa bikin calon pembeli dari luar jadi malas masuk. Ngapain repot-repot due diligence, negosiasi panjang, kalau ujung-ujungnya tawarannya bisa disalip gitu aja sama partner yang udah ada. bener juga. Tapi di sisi lain, rover ini bisa jadi senjata strategis loh. Katanya sih, Wen Huizenga dulu pakai cara ini dengan cerdik buat ngamanin kepemilikan penuh klub football Miami Dolphins dengan harga yang lebih murah. Wah, menarik banget ya semua ini. Jadi, kalau kita coba tarik benang merahnya nih, apa artinya semua ini buat Anda pendengar kami? Ternyata, di balik dokumen hukum yang tebal dan kelihatan rumit itu, Iya. ada logika ekonomi yang mendasarinya. Ada struktur tersembunyi yang ternyata didorong oleh tantangan soal siapa tahu apa informasi, terus apa sih yang benar-benar bikin orang bergerak, insentif yang kadang bisa miring, dan seberapa saling tergantungnya para pihak, investasi spesifik. Dan pemahaman ini menurut saya sangat berharga loh. Nggak cuma buat negosiasi M&A triliunan rupiah aja. Prinsip soal informasi asimetris, coba deh pikirin pas Anda mau jual motor bekas. Hahaha, iya juga. Terus insentif tersembunyi apa sih? Motivasi bos Anda sebenarnya pas nawarin proyek baru. Dan pentingnya perencanaan jangka panjang, termasuk gimana caranya pisah baik-baik misalnya kalau Anda bikin bisnis patungan skala kecil sama temen. Semua ini relevan banget di banyak aspek hidup dan kerjaan Anda. Nah, sebagai penutup nih, kami mau ninggalin satu pemikiran yang agak provokatif buat Anda renungkan. Ini terinspirasi dari bab 8 buku ini. Coba deh pikirin dilema abadi dalam bikin perjanjian. Kapan sih sebaiknya kita pakai aturan yang detail banget, spesifik, versus kapan kita pakai standar yang lebih luas, lebih fleksibel? Seberapa rinci itu jadi terlalu rinci? Dan kapan ambiguitas atau ketidakjelasan itu justru bisa jadi alat strategis, bukan cuma sumber masalah? Ini menarik. Kasus sengketa kontraknya Scarlett Johansson sama Disney soal film Black Widow itu bisa jadi contoh bagus. Klausul wide theatrical release, rilis bioskop secara luas yang kayaknya jelas ya. Iya, kelihatannya jelas. Ternyata jadi sengketa pas muncul platform streaming Disney Plus yang ngubah model rilis film. Sesuatu yang mungkin nggak kebayang pas kontrak awalnya dibikin. Ini nunjukin banget tegangan antara perlunya aturan yang jelas sama kebutuhan akan standar yang fleksibel. Pertanyaan soal aturan versus standar, kejelasan versus fleksibilitas ini kayaknya jadi inti dari seni merancang kesepakatan yang efektif ya, yang tahan banting gitu di dunia yang terus berubah ini. Coba deh Anda pikirkan gimana dilema ini muncul dalam konteks perjanjian atau negosiasi yang mungkin Anda hadapi sendiri. Nggak ada jawaban gampang pastinya, tapi sekedar memikirkannya aja, itu udah bisa bikin Anda jadi negosiator yang lebih tajam, lebih baik. Setuju. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya.